Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nofli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu materi bagi kita semua dari mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan dengan judul Sistem Pendidikan. Nah, dalam materi ini kita akan sama-sama belajar apa itu sistem pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah sebuah sistem. Sistem adalah unsur-unsur yang saling melengkapi, menopang, dan juga saling mempengaruhi. Di dalam pendidikan atau di dalam sistem pendidikan ada 4 unsur. Yang pertama yaitu input, yang kedua yaitu proses, yang ketiga yaitu output, dan juga yang keempat yaitu outcome. Nah, dalam 4 proses ini saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Kita akan membahas masing-masing dari keempat unsur ini. Yang pertama yaitu input. Apa itu input? Jika kita melihat dari pengertian kata input, input adalah masukan. Nah, hal-hal yang akan masuk itu meliputi yang pertama yaitu raw input. Apa itu raw input? Raw input adalah bahan mentah atau jika di dalam sistem pendidikan itu adalah peserta didik yang baru akan diajar. Yang kedua yaitu instrumental input. Nah, dalam instrumental input ini berisi kurikulum atau fasilitator, orang-orang yang memberikan materi, bahkan juga fasilitas-fasilitas yang digunakan. Nah, di dalam instrumental input ini meliputi alat-alat yang akan dipergunakan, kemudian kurikulum. Kurikulum itu meliputi eksplisit kurikulum dan juga hidden kurikulum. Nah, eksplisit kurikulum itu adalah kurikulum yang telah direncanakan dan akan diajar kepada peserta didik. Kemudian hidden kurikulum itu sesuatu yang tiba-tiba saja diajarkan kepada peserta didik tanpa kita merencanakan hal-hal demikian. Kemudian yang ketiga yaitu environmental input. Nah, untuk menjadi seorang guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu profesional. Bagaimana seorang guru itu menguasai materi. Yang kedua, pedagogik. Pedagogik itu kemampuan belajar atau belajar mengajar daripada seorang guru kepada peserta didik. Kemudian, sosial. Nah, ini adalah kemampuan guru dalam membangun relasi kepada atau bersama dengan peserta didik. Dan keempat, kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kepribadian. Tentunya seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik agar boleh menjadi seorang guru yang baik. Kemudian unsur yang kedua dalam sistem pendidikan yaitu proses. Nah, dalam proses ini sama-sama kita ketahui bagaimana seorang guru itu harus memanajemen atau mengatur berjalannya proses pembelajaran yang sedang dilakukan sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Guru bisa menyampaikan materi dan peserta didik itu bisa menangkap setiap materi yang diajarkan oleh seorang pengajar atau seorang guru. Ada karakteristik seorang guru yang harus dimiliki. Di antaranya yaitu seorang guru harus atraktif atau seorang guru ini harus bisa berpikir lebih untuk menyampaikan materi yang diajarkan atau bagaimana merangkum materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian holistik, mencangkup keseluruhan. Seorang guru ini harus melihat dari berbagai sisi hal-hal apa yang boleh diajarkan, hal-hal apa yang baik diajarkan dan itu bisa menguntungkan seorang peserta didik. Nah, yang harus kita ketahui bahwa sistem pendidikan yang kita pelajari pada saat ini tidak hanya bisa diterapkan di lingkungan pendidikan agama Kristen saja, tetapi juga bisa diterapkan di pendidikan formal dan juga informal. Nah, pendidikan ini pada umumnya adalah sistem pendidikan yang bisa diterapkan di mana saja. Contohnya sistem pendidikan jika kita membuat sebuah kurikulum, ada juga kurikulum di dalam keluarga. Contoh yang pertama yaitu kebiasaan rohani yang harus diterapkan di dalam keluarga. Dalam
Hal ini yaitu kita harus beribadah, kita mengajarkan mungkin anggota keluarga kita untuk beribadah dan juga berdoa, membaca Alkitab. Baik itu kita juga mengajarkan mereka untuk memberi dan berpuasa dan lain sebagainya yang akan kita ajarkan di dalam keluarga yang mencangkup kebiasaan rohani. Hal itulah yang dinamakan dengan kurikulum. Dan juga kecakapan hidup yang akan diajarkan kepada anggota keluarga, baik dalam hal soft skill dan juga berkomunikasi. Hal-hal itulah yang disebutkan dengan kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu sifat mulia yang harus dan akan diajarkan kepada anggota keluarga, baik itu kejujuran, mengajarkan mereka untuk hormat kepada orang lain, dan juga hal-hal baik yang akan diajarkan kepada anggota keluarga. Nah, hal-hal itulah yang akan termasuk di dalam kurikulum keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang kurikulum non formal atau di kalangan gereja, bisa meliputi bagaimana seorang gembala itu melakukan pemuridan khusus kepada jemaat yang dilayani. Kemudian yang ketiga yaitu output, dan juga sekaligus kita membahas tentang outcome atau dampak hasil yang diperoleh dalam sistem pendidikan. Jika kita berbicara dalam ranah pendidikan, output dan outcome ini bisa meliputi nilai ujian. Nah, hal ini tentu saja konteks internal. Nah, jika kita melihat dalam konteks eksternal, seorang peserta didik itu bisa mendapatkan prestasi dalam kegiatan lomba dan lain sebagainya. Nah, inilah materi yang bisa saya bawakan bagi kita semua dalam materi sistem pendidikan, yaitu dalam sistem pendidikan harus meliputi 4 unsur tersebut, yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan juga yang keempat yaitu outcome. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.